Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepsi Susanti, NIM 200300022. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan kuliner makanan risol yang merupakan tugas pengantar kewirausahaan oleh dosen pengampu Dr. Marwan SPD MSI. Kata pengantar. Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya lah maka saya dapat menyelesaikan bisnis plan ini tepat waktu sebagai tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Melalui kata pengantar ini, saya lebih dulu meminta maaf dan mohon pemakluman bila mana isi bisnis plan ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat. Daftar isi yang berisi kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, rangkuman eksekutif, visi dan misi, analisis industri, deskripsi usaha, rencana produksi atau operasional, rencana pemasaran, perencanaan organisasi, resiko, perencanaan keuangan, apendik, beserta penutup. Pendahuluan. Nama perusahaan, Makanan Risol. Alamat perusahaan, Pasaman Timur. Nama pemilik, Yepsi Susanti. Alamat pemilik, Pasaman Timur. Nama penanggung jawab yang bisa dihubungi sewaktu-waktu, Primayanti. Alamat penanggung jawab yang bisa dihubungi sewaktu-waktu, Pasaman Timur. Informasi tentang bisnis saya adalah bisnis yang saya buat yaitu kuliner makanan risol, di mana risol sangat banyak mengandung manfaat yang baik untuk kesehatan. Rangkuman eksekutif. Bisnis plan dengan judul kuliner makanan risol adalah bisnis yang menjual makanan risol, di mana risol adalah pastry yang berisi daging cincang dan sayuran. Tetapi saya hanya menggunakan aneka jenis sayuran saja, yang dibungkus dadar dan digoreng setelah dilapisi tepung panir. Risol ini merupakan camilan lezat dan sehat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang menyukainya. Saya berencana ingin membuka usaha dengan produk makanan risol, yang mana saya telah melakukan banyak riset dan data yang saya dapatkan, masyarakat Pasaman Timur rata-rata sangat menyukai sayur. Maka dengan itu, saya berinisiatif membuat makanan risol yang isiannya sayur. Walaupun usaha makanan risol ini mempunyai kelemahan dan kekurangan, saya akan berusaha mengatasinya sehingga usaha risol ini berjalan dengan baik. Visi dan misi. Visi. Yang pertama, menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan merakyat. 2. Memproduksi makanan yang menyehatkan. Misi. Yang pertama, memberikan cita rasa yang terbaik. 2. Memberikan pelayanan yang terbaik. 3. Mengutamakan kebersihan. 4. Menjaga kehigienisan produk yang dibuat. 5. Insya Allah harganya terjangkau. Analisis industri.
dengan melakukan analisa SWOT. 1. Kekuatan. Mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha risol lainnya. Tempat strategis, rasanya yang sangat enak, harganya pun terjangkau. 2. Kelemahan. Tidak cocok bagi orang yang tidak suka sayur, belum mempunyai cabang, dan belum memiliki modal. 3. Peluang. Digemari lebih dari sebagian masyarakat. 4. Ancaman. Harga bahan baku yang tidak stabil. Deskripsi usaha. Produk yang dihasilkan makanan risol. Jasa pelayanan yaitu diantar ke warung-warung terdekat dan juga langsung dijual ke konsumen. Ruang lingkup bisnis daerah setempat di Pasaman Timur seperti warung-warung tempat berkumpulnya pemuda-pemudi, warung-warung yang ada di SDN 03 Beringin, serta menjual ke rumah-rumah. Personalia dan perlengkapan kantor. Saya memproduksinya sendiri. Berarti perlengkapan kantor adalah semua peralatan yang ada di rumah saya yang diperlukan. Latar belakang identitas pengusaha. Saya belum memulai usaha makanan risol ini, tetapi saya sudah pernah mencoba membuat makanan risol ini. Latar belakang saya ingin membuat makanan risol ini, di mana risol ini banyak mengandung manfaat yang baik untuk kesehatan. Selain itu, respon orang di sekitar saya pun baik dan mendapat dukungan. Identitas saya adalah nama Yepsi Susanti, NIM 200300022, program studi Matematika NK, Universitas Negeri Padang, semester pertama, alamat Pasaman Timur. Rencana produksi atau operasional. Pemilihan lokasi. Tempat usaha yang akan saya buat yaitu pada awalnya saya hanya membuatnya di rumah saya. Proses produksi. Bahan-bahannya yaitu tepung terigu, kuning telur, susu bubuk, tepung tapioka, air secukupnya, minyak goreng, garam, tepung panir. Bahan isian risol yaitu kentang potong-potong sesuai selera, wortel potong-potong sesuai selera, labu siam potong-potong sesuai selera, daun bawang, daun sup. Bumbu yang dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, ladaku merica bubuk, air secukupnya untuk merebus, serta kemasan. Langkah-langkah pembuatan yaitu buat adonan kulit, campur tepung terigu, ditambah tepung tapioka, ditambah susu bubuk. Aduk-aduk sampai rata. Masukkan kuning telur, lalu tambahkan air secukupnya sampai adonan licin. Saring agar adonan halus dan tidak bergerindil. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak dan garam, aduk-aduk sampai rata. Panaskan teflon anti lengket. Dadar kulit risol satu persatu. Lakukan sampai habis adonan. Panaskan sedikit minyak. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tunggu sampai harum. Masukkan kentang, wortel, dan labu siam yang sudah dipotong sesuai selera. Tambahkan merica,
gula, garam, dan roiko. Tambahkan air, masak sampai kentang, wortel, dan rebus siam matang dan air habis. Matikan api, masukkan daun bawang dan daun sup. Ambil 1 lembar kulit, isi dengan isian lalu gulung. Lakukan sampai habis. Kocok sisa telur tadi, gulungkan risol ke dalam putih telur, lalu gulingkan ke dalam tepung panir. Lakukan sampai habis. Panaskan minyak, goreng risol dalam minyak panas. Balik supaya tidak gosong, angkat lalu tiriskan. Oke, risol siap dinikmati dan dipasarkan. Keadaan gedung dan perlengkapan. Keadaan gedung dan perlengkapan baik, karena saya menggunakan peralatan dapur rumah saya. Keadaan mesin dan perlengkapan. Keadaan mesin baik, karena saya menggunakan kompor minyak tanah. Sumber-sumber bahan baku. Sumber bahan baku dari pasar yang ada di kampung saya. Rencana pemasaran. Segmentasi pasar. Menitipkan di warung-warung terdekat, serta bertemu secara langsung dengan konsumen. Penetapan harga. Harga 1 buah risol adalah Rp1.000. Pelaksanaan distribusi. Saya membuat dan diantarkan ke warung-warung terdekat. Promosi yang akan dilakukan untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang saya tawarkan. Saya mempunyai cara-cara tertentu, yaitu yang pertama, pada setiap hari Minggu, saya akan memberikan bonus mingguan di mana jika konsumen membeli 3 risol, maka gratis 1 risol. Yang kedua, dan juga apabila konsumen membeli 3 kotak risol, maka saya akan memberikan bonus 10 per kotak risol. Pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha makanan risol ini yaitu yang pertama, dapat menambah rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain. Yang kedua, harga terjangkau. Ketiga, memberikan nilai lebih di mata konsumen. Sehingga pengembangan produk semakin baik dan tingkat ciri khas produk saya pun setiap harinya kian terkenal. Perencanaan organisasi. Bentuk kepemilikan dan struktur organisasi. Bentuk kepemilikan adalah milik sendiri. Struktur organisasi yaitu pemilik saya sendiri, Yepsi Susanti, anggota yaitu keluarga saya. Informasi tentang partner, yaitu khususnya masyarakat Pasaman Timur. Latar belakang anggota tim manajemen, yaitu keluarga saya sendiri. Peranan dan tanggung jawab personalia dalam organisasi, yaitu bekerja sama, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Resiko. Evaluasi tentang kelemahan bisnis. Tidak cocok bagi orang yang tidak suka sayur, belum mempunyai cabang, harga bahan baku tidak stabil, belum memiliki modal. Gambaran teknologi. Teknologi yang saya gunakan adalah media cetak untuk mencetak brosur promosi. Perencanaan keuangan. Sumber dan penggunaan modal. Modal dari diri sendiri dan keuntungan hasil penjualan. Laporan keuangan. Keuangan yaitu hasil dari penjualan, di mana saya berencana untuk
target penjualan makanan risol 10 kotak dengan isi 30 per kotak untuk 1 hari penjualan. Apendik. Surat-surat belum ada. Data penelitian pasar. Saya melakukan data orang di kampung saya bahwa mereka banyak yang suka sayur dan mereka mendukung produk saya. Surat-surat kontrak dan dokumen perjanjian lainnya belum ada. Daftar harga dari pemasok barang. Bahan-bahan: tepung terigu Rp100.000, kuning telur Rp30.000, susu bubuk Rp20.000, tepung tapioka Rp100.000, minyak goreng Rp30.000, garam Rp3.000, tepung panir Rp100.000. Bahan isian risol yaitu kentang Rp50.000, wortel Rp50.000, labu siam Rp50.000, daun bawang Rp10.000, daun sup Rp10.000. Jadi jumlahnya yaitu Rp683.000. Penutup. Produk makanan risol yang dijual diharapkan bisa lebih dikenal secara luas, sehingga bisa berkembang dan bisa dipasarkan atau mendapat sasaran yang besar, agar produk ini bisa terus dibuat berkelanjutan, menjadi usaha yang berkembang pesat. Semoga saya beserta tim bisa selalu semangat dalam membuat makanan risol ini. Itulah penjelasan saya tentang bisnis plan kuliner makanan risol. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.